Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan program Renungan Firman Tuhan. Kiranya dapat menjadi jawaban bagi kehidupan kita semua. Umur panjang bukan sekedar tentang lamanya hidup, tetapi kualitas hidup yang dijalani oleh seseorang. Hidup yang dipenuhi dengan iman, kasih, dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat dikatakan dan dianggap lebih bernilai daripada sekedar panjang umur. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita awali dengan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas perjalanan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari dan memperoleh kemurahan, kebaikan, dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin dan menuntun langkah perjalanan hidup kami, agar kami selalu hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, resep panjang umur ternyata sederhana saja. Seseorang bernama Tomoji Tanabe, seorang warga negara Jepang yang dinobatkan oleh Guinness World Records sebagai laki-laki tertua. Dia meninggal dunia pada tahun 2009 dalam usia 113 tahun. Ia berkata, dirinya pantang minum alkohol, tidak merokok, dan selalu minum segelas susu setiap hari. Ketika ditanya berapa lama ia ingin hidup, mantan pegawai negeri di pemerintahan negara Jepang itu menjawab, "Saya tidak ingin mati." Pada tahun 2007, Tanabe bertemu dengan wali kota untuk menerima sertifikat dari lembaga Guinness World Record tersebut. Tanabe panjang umur karena ia memelihara tubuhnya dengan baik. Ia tidak mengotorinya dengan hal-hal yang mengancam kesehatan dan mengkonsumsi hal-hal yang berguna bagi tubuhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang umur adalah rahasia ilahi Tuhan. Seorang dokter ahli patologi forensik berkata bahwa manusia itu dapat berumur mencapai 300 tahun jika dia tidak pernah mengalami sakit. Walaupun sakit ringan sekalipun seperti flu, demam, atau batuk Nah, pendapat ini mungkin ada benarnya juga mengingat di dalam Alkitab pada awal penciptaan manusia dapat mencapai usia sampai ratusan tahun. Pada masa itu tidak ada makanan instan, minuman kemasan yang mengandung banyak gula dan bahan pengawet makanan. Semua bahan makanan berasal dari sumber yang segar kondisinya. Atmosfer bumi belum tercemar oleh gas-gas beracun, pembuangan dari pabrik dan asap knalpot kendaraan bermotor. Pada umumnya orang yang menetap di atmosfer yang tipis oksigen memiliki kecenderungan atau kesempatan umur panjang Nah, semakin sedikit makanan teroksidasi, maka semakin baik juga kualitas makanan ini bagi tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Biasanya letak lokasi itu kita berada di pegunungan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Tetapi siapakah yang dapat menambahkan umurnya? Barangkali 1 hari saja oleh sebab kekhawatirannya. Umur panjang tidak lepas bicara tentang kesehatan. Entah itu tentang kesehatan rohani, kesehatan jiwa, maupun kesehatan fisik. Sesungguhnya hidup ini adalah anugerah dari Tuhan untuk bisa dikelola dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia di muka bumi ini tidak ada yang bisa memprediksi pada umur berapa dia akan mati atau meninggal dan kembali kepada Sang Pencipta. Kalau menurut ukuran pikiran manusia, kita akan memperoleh umur yang panjang dengan kondisi tubuh yang selalu sehat, pemeliharaan kesehatan yang baik, uang yang cukup, dan pikiran yang tenang. Ini menurut ukuran pikiran manusia. Bagaimana dengan menurut firman Tuhan? Umur panjang tidak bisa ditentukan manusia.
umur panjang itu ditentukan oleh Tuhan, sang pemberi kehidupan itu sendiri. Nah, banyak orang di seluruh dunia dewasa ini berupaya memiliki usia panjang dan sekaligus ingin memiliki wajah tampak muda, awet muda, ya. Nah, setiap manusia diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Tuhan. Umur panjang dapat menjadi kesempatan untuk memenuhi panggilan Tuhan, melayani sesama, dan membawa kemuliaan bagi namanya. Hidup di dunia ini bersifat sementara, dan fokus utama adalah pada hidup kekal bersama Tuhan di dalam surga. Oleh karena itu, umur panjang di dunia dipandang sebagai persiapan untuk kehidupan yang abadi. Alkitab menekankan pentingnya menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus. Terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, hidup sehat dan bijaksana dalam menjaga diri dapat mendukung umur panjang. Umur panjang dalam perspektif kekristenan adalah berkat yang disertai tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memanfaatkan waktu yang diberikan untuk hal-hal yang bernilai kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya semua orang ingin hidup umur panjang, ya. Tidak ada orang yang ingin umurnya pendek. Tidak ada yang tidak suka umur panjang. Kalau begitu, bagaimana supaya kita umur panjang? Apa rahasianya? Nah, Raja Salomo mempunyai kunci jawaban soal umur panjang. Dengarkanlah didikan orang tua dan milikilah hikmat. Hal ini terkonfirmasi dengan di dalam Keluaran 20 ayat 12 tentang hukum Tuhan, yaitu hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Hikmat Salomo itu berasal dari Allah Bapa. Karena itu kata-kata hikmatnya bersumber dari Allah Bapa atau firman Tuhan, ya. Juga tindakan-tindakan hikmatnya. Sebab dasar atau permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, menurut Salomo, siapa yang mendengarkan didikan dan pengajaran ayah dan ibunya mendapatkan umur panjang. Sebab pengajaran dan didikannya bersumber dari Allah Bapa yang membawa kita menuju jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Demikian firman Tuhan hari ini di dalam Amsal 40 ayat 10 sampai 12 yang berkata, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung." Saudara-saudaraku yang terkasih, umur panjang akan menjadi bagian dan dinikmati orang-orang yang mengasihi dan menghormati ayah ibunya, yaitu dengan mendengarkan mereka dan mengikuti nasihat, didikan dan pengajaran mereka. Sebab nasihat itu adalah hikmat dari Allah Bapa. Selain itu, hikmat mengajarkan dan menuntun orang-orang untuk menuju jalan yang lurus. Di jalan lurus yang adalah jalan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan itu, kita akan aman, nyaman, dan damai. Langkah kaki kita tidak akan terhambat. Dan jika kita lari, tidak akan tersandung. Karena jalan lurus itu aman dan nyaman bagi hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kekinian kita dapat memahami bahwa jalan lurus itu menunjuk pada Tuhan Yesus. Dialah sang jalan lurus itu, jalan kebenaran dan hidup. Semua orang berhikmat akan berada di jalan itu, karena Yesuslah yang menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya, celaka, dan malapetaka. Haleluya. Tuhan Yesuslah yang punya hikmat itu. Dialah sang hikmat, sumber hikmat, dan sumber segala sumber kehidupan kita. Jadi kita aman di dalam Dia. Hidup berhikmat berarti memiliki hidup yang kuat dan teguh, setia dan taat kepada Kristus. Ya, dengarkanlah dan turutilah hikmat yang diajarkan Salomo kepada kita di zaman sekarang ini.
Hikmat itu mengajarkan kita untuk mengasihi dan menghormati orang tua. Hikmat mengajarkan kita menjauhi perbantahan dan permusuhan. Hikmat itu menuntun jalan kehidupan yang selaras terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena dasar hikmat adalah takut akan Tuhan dan taat pada firman-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat itu juga mengajarkan ayah dan ibu atau orang tua untuk bertindak bijak dan tidak menyakiti anak-anaknya, ya, sehingga di hari-hari hidupnya ada kedamaian dan sukacita yang membuat hati gembira dan bahagia. Nah, orang yang berhikmat diberi umur panjang karena kasih dan kesetiaannya pada Tuhan dan ketulusannya bagi sesama manusia, terutama rasa hormatnya kepada orang tua. Keluarga dan umat Kristen haruslah hidup dalam hikmat Kristus. Sebab dengan demikian kita menikmati umur panjang, diberkati, nyaman, damai, dan sejahtera. Lebih dari itu, kita menerima keselamatan yang sempurna dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat semua manusia di dunia. Nah, saudaraku yang terkasih, umur panjang adalah berkat Tuhan bagi kita. Walau begitu, bukan berarti bahwa orang yang mati di usia tua lebih diberkati daripada yang mati di usia muda. Sebab bila kita mati atau meninggal dunia, kita akan hidup tinggal bersama dengan Kristus. Dan bila kita diberi umur panjang, itu berarti kita memiliki waktu yang lebih lama untuk melayani Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh pertambahan usia 1 tahun, itu berarti juga Tuhan sangat sayang dengan kita. Oleh karena itu, mengucap syukurlah setiap kali Tuhan memberikan pertambahan usia kepada kita. Walaupun sejujurnya ketika usia kita bertambah, maka itu bertanda bahwa usia nafas kita semakin berkurang, ya. Umur terus bertambah, tapi nafas kehidupan kita semakin pendek usianya. Nah, selama Tuhan masih berkenan memberikan kita umur yang panjang, mari kita mengucap syukur senantiasa. Lakukanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jangan menjadi hamba uang, ya. Berbuat baik kepada semua orang tidak mudah, akan tetapi ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, maka hidup kita akan terasa lebih nikmat dan tenang. Ya, kita membaca ayat firman Tuhan yang terakhir di dalam Amsal 3 ayat 15 sampai 17. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.